Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين. أما بعد. Kaum muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala, pertama-tama marilah kita tak henti-hentinya memuji Allah Jalla wa Ala, karena Allah Jalla wa Ala telah memberikan limpahan karunia kepada kita semua. Salawat dan salam semoga terus tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita, qudwah atau contoh yang paling baik bagi kehidupan kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istri-istri beliau, keluarga-keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mencintai beliau, yang senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk selalu berada di atas sunnah-sunnah beliau. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah diberikan kesempatan untuk bisa hadir di majelis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah duduk suatu kaum, tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitabahu, kemudian mereka membaca kitab Allah Al-Quran, wa yatadarasunahu fima bainahum, kemudian mereka mengkaji, mempelajari Al-Quran, illa haffathumul malaikah, kecuali para malaikat menaungi mereka, wa ghasyiyathumur rahmah, rahmat kasih sayang Allah meliputi mereka, wa nazalat alaihimus sakinah, ketenangan turun kepada mereka, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyanjung, menyebut-nyebut nama mereka di sisi para makhluknya yang ada di langit, ya. Dan menuntut ilmu juga merupakan sarana untuk memudahkan kita menuju surganya Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah katakan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan pada jalan tersebut ia menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan menuntut ilmu salah satu sebab yang bisa membuka pintu-pintu rezeki, ya. Dahulu pernah seorang kakak mengeluhkan permasalahannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Aku capek mencari uang, mencari rezeki, sedangkan adikku disibukkan menuntut ilmu." Jadi seorang kakak ini mengeluh, ya. Dia sibuk mencari rezeki sedangkan adiknya sibuk menuntut ilmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La'allaka turzaqu bih." Tahukah engkau bahwa Allah memberikanmu rezeki disebabkan oleh adikmu yang menuntut ilmu? Ini jelas bahwa menuntut ilmu bukan penghalang rezeki, ya, akan tetapi malah membuka pintu-pintu rezeki. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Beliau pernah mengatakan, "Wa kathirun minan nas
يظنون أن طلب العلم يتعارض مع الرزق ويتعارض مع تربية الأبناء والأسرة والعمل. وهذا ظن خطأ. Beliau mengatakan kebanyakan manusia menganggap bahwa menuntut ilmu tersebut membuat rezeki itu susah didapatkan, membuat seseorang susah untuk mendidik anak istrinya, keluarganya, membuat orang itu susah untuk bekerja. Ini dugaan dan sangkaan manusia, kebanyakan manusia. Beliau mengatakan wa hadza dhannun khata'un. Ini adalah dugaan atau sangkaan yang keliru, dugaan atau sangkaan yang salah. Fa ana aqulu huwa insyaallah babun lirrizq wa babun lil khairi fid din wad dunya. Syekh Ali Hasan Al-Halabi mengatakan, saya pastikan insyaallah justru menuntut ilmu itu membuka pintu-pintu rezeki dan membuka pintu-pintu kebaikan, baik untuk urusan kita, baik untuk urusan agama kita maupun untuk urusan dunia kita. Kaum muslimin insyaallah dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala, apalagi pada kesempatan kali ini yang kita bahas adalah pembahasan akidah, ya, pembahasan yang sangat penting, ya. Bagaimana seseorang yang mempelajari ilmu akidah, ilmu tauhid, ya, mempelajari makna la ilaha illallah, mengetahui maknanya dan mengamalkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa innallaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Dan sesungguhnya Allah Jalla wa Ala mengharamkan neraka bagi orang-orang yang mengucapkan atau mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Yabtaghi bidzalika wajha Allah, bukan sekedar mengucapkan saja, akan tetapi benar-benar diamalkan, beribadah dengan mengamalkan la ilaha illallah, dan dia hanya mengharap wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Kaum muslimin insyaallah dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala, sebelum kita membahas tentang, kemarin kita sudah membahas tentang tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Sekarang insyaallah masuk ke tauhid asma was sifat, ya. Sebelum masuk ke tauhid asma was sifat, saya ingin menjelaskan tentang ihsan dalam ibadah yang kemarin terlewatkan, ya. Jadi ihsan dalam ibadah ini menurut para ulama itu terbagi menjadi dua, ya. Terbagi menjadi dua. Ihsan dalam ibadah terbagi menjadi dua. Yang pertama ihsan yang wajib. Jadi ada ihsan yang wajib, kemudian ada ihsan yang mustahab, yang dicintai, yang sangat dianjurkan, disunnahkan, ya. Ada dua kata para ulama. Ihsan yang pertama itu ihsan yang wajib. Ini meliputi dua hal, yaitu tak kala kita beribadah, wajib bagi kita untuk ikhlas karena Allah Jalla wa Ala. Ini ihsan yang pertama, yang wajib. Kemudian ihsan yang wajib yang kedua adalah al-mutaba'ah, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang wajib. Sedangkan ada lagi ihsan yang sunnah. Ihsan yang sunnah tingkatan yang pertama adalah musyahadah. Apa itu musyahadah? Musyahadah itu tak kala kita melakukan ibadah seolah-olah kita melihat Allah. Ini ihsan yang mustahab. Jadi tak kala kita melakukan ibadah seolah-olah kita melihat Allah. Kemudian ihsan yang mustahab yang kedua, dan ini lebih tinggi tingkatannya, adalah muraqabah. Tak kala kita beribadah, kita merasa senantiasa diawasi oleh Allah Jalla wa Ala, ya. Dan kita bisa berikan contoh tak kala kita salat, ya.
Ihsan yang wajib ini harus. Kita salat harus ikhlas karena Allah. Kemudian harus mutaba'ah, mencontoh Nabi. Kemudian yang sunnahnya ini kekhusyuan kita kepada Allah. Pasti berbeda-beda setiap kaum muslimin. Ada mungkin salat maghribnya 3 rakaatnya khusyuk, hampir khusyuk semua. Ada juga yang pertama mungkin tidak khusyuk, rakaat kedua ketiganya baru khusyuk. Karena syaitan selalu menggoda kita ya, apalagi dalam perkara salat ya. Karena tak kalah salat seorang baik, insya Allah yang lain juga ikut baik ya. Kaum muslimin insya Allah dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala. Kemudian kita masuk ke bab tentang tauhid asma was sifat ya. Saya akan bacakan ya kitab karangan dari Syekh Muhammad Jamil Zainu ya. Judul kitabnya Khudh Aqidataka, ambillah akidahmu minal kitabi, dari Al-Quran, was sunnatis sahihah, dan dari hadis-hadis yang sahih ya. Bukan dari hadis yang dhaif ya, tapi dari hadis yang sahih yang bisa dijadikan dalil. Di sini disebutkan apa itu tauhid asma was sifat. Beliau mengatakan huwa itsbatu ma wasafa Allahu bihi nafsahu fi kitabih. Jadi tauhid asma was sifat adalah menetapkan nama-nama sifat-sifat bagi Allah yang telah Allah jelaskan sendiri di dalam kitabnya Al-Quranul Karim. Aw wasafahu rasulahu fi ahadits sahihah ala al-haqiqah, atau dijelaskan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Nah ini tauhid asma was sifat ya. Saya ulangkan lagi. Ya mungkin kalau ada yang mau nulis silakan ditulis makna dari tauhid asma was sifat. Menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah yang telah Allah jelaskan di dalam kitabnya Al-Quran atau dijelaskan oleh Rasulnya di dalam hadis-hadis yang sahih. Bila ta'wilin, tanpa ada ta'wil. Nah ini juga perlu diperhatikan ya. Terkadang banyak di antara kita yang tidak faham apa makna ta'wil. Ya. Di sini kata para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tak kala orang tersebut mentakwil dengan dalil, maka itu disebut dengan disebut dengan tafsir. Boleh, ya. Mentakwil dengan dalil boleh disebut dengan tafsir. Tapi tak kala seseorang mentakwil dengan tanpa dalil, dengan hawa nafsunya, maka ini bukan disebut tafsir, disebut tahrif, penyimpangan makna. Ya, ini beda tahrif dengan tafsir. Dua-duanya masuk ke dalam ta'wil. Kalau ta'wil tersebut dengan dalil, maka dia disebut tafsir. Sedangkan mentakwil atau menterjemah tanpa dalil, ya, maka ini disebut tahrif. Arti tahrif itu penyimpangan. Maksudnya menyimpang maknanya. Kita tidak boleh mentakwil yang tidak ada dalilnya. Ya, kalau memang ada dalilnya dari hadis misalnya dijelaskan oleh Rasulullah, maka kita yakini makna tersebut. Karena itu Al-Quran itu biasa Al-Quran diterjemahkan dengan Al-Quran. Kadang Al-Quran diterjemahkan dengan hadis. Kadang Al-Quran diterjemahkan dengan qaul sahabat. Ya. Jadi tidak boleh kita menerjemahkan dengan logika atau pemikiran kita. Akhirnya terjadilah penyimpangan makna. Itulah disebut dengan tahrif. Ya, jadi tanpa takwil atau mentafsirkan tanpa
Halo, ada sudah. Nah, di sini bila ta'wil ya, tanpa adanya ta'wil ya, atau mentafsirkan tanpa dalil, wala tafwid. Nah, apa ini tafwid? Nah, boleh ditulis. Apa makna dari tafwid? Biar kita tahu ya. Makna dari tafwid ini menyerahkan maknanya dalam masalah nama dan sifat Allah, menyerahkan seluruhnya kepada Allah. Ya. Jadi meyakini bahwa zahir dari nas atau dalil dari yang tampak dari dalil tidak diketahui maknanya, hanya Allah yang tahu. Ini tafwid. Jadi semuanya kita tidak tahu, Allah semua yang tahu. Ini juga salah. Karena Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai huda, sebagai petunjuk. Maksud petunjuk di situ agar kita kaum muslimin paham maknanya. Ya. Dan Allah katakan dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas. Arabiyyim mubin. Ya. Dengan bahasa Arab yang diketahui. Tidak mungkin Allah menurunkan ayat Al-Quran tapi maknanya tidak tahu. Semuanya diserahkan kepada Allah. Ini juga tidak boleh. Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk. Maksudnya apa? Sebagai petunjuk. Biar kita tahu. Biar kita bisa mencontoh Al-Quran. Ya, kalau seluruh maknanya diserahkan kepada Allah, bagaimana kita mengetahui ibadah yang sahih, cara-cara ibadah kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah, apa yang harus kita lakukan, apa makna dari nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa yang difahami. Nah, jadi tafwid ini menyerahkan seluruh maknanya ya, kepada Allah. Ini juga tidak boleh. Seakan-akan sudah kita tidak tahu semuanya Allah semua, itu masalah asma sama sifat itu sudah kita serahkan semua sama Allah. Kita tidak tahu maknanya. Nah, ini juga tidak boleh. Ya, Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk dipahami oleh kaum muslimin. Ya. Bahkan banyak hadis-hadis Nabi yang menjelaskan, memudahkan kita untuk memahami asma was sifat. Ya. Wala tafwidin, wala tamthilin. Dan juga tanpa penyerupaan. Tak boleh kita menyerupakan nama-nama atau sifat-sifat Allah yang maha mulia dan maha tinggi, kita serupakan dengan makhluk. Ya. Nah, ini waktu saya SMA dulu ya, kalau tidak salah zaman saya SMA, ada bait lagu ya, kita tahu ya bahwa musik ini haram ya. Jelas ya musik ini haram karena Rasulullah mengatakan la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harir ya wal khamra wal ma'azif. Kata Rasulullah, akan datang suatu kaum ya nanti dari umatku ya, yang mana mereka menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan khamar atau minuman keras, dan menghalalkan alat-alat musik, ma'azif. Bahkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Luqman ayat yang ke-6, Allah Ta'ala mengatakan, wa minan nasi may yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi bighairi ilm. Allah Ta'ala mengatakan di dalam surat Luqman ayat 6, di antara manusia ya, ada mereka itu yang mempergunakan ya perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu atau pengetahuan. Nah, makna lahwal hadith di dalam ayat ini itu diterjemahkan ya, ditafsirkan oleh seorang sahabat yang mulia yang bernama Ibnu Mas'ud. Siapa Ibnu Mas'ud? Nama aslinya siapa? Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Nah, Abdullah bin Mas'ud tak kala ditanyakan tentang makna dari lahwal hadith di dalam surat Luqman ayat ke-6 ini, beliau sampai bersumpah. Beliau bersumpah, kemudian beliau mengatakan bahwa makna lahwal hadith adalah musik. Sampai 3 kali beliau katakan. Lahwal hadith adalah musik, lahwal hadith adalah musik, lahwal hadith adalah musik. Nah, dijelas ya dari Al-Quran, dari hadith. Tapi yang saya
mau ingin bicarakan di sini bukan tentang haramnya musik tadi ya. Di sini kan wala tamthilin. Tidak ada penyerupaan ya. Jadi dulu waktu saya SMA, kalau tidak salah SMA, ada sebuah lagu, bait lagunya itu ya. Kita tahu bahwa lagu ini haram ya, musik ya. Nah, ini dikenal dengan lagu Islami pula. Tidak ada lagu Islami ya. Ini lagu Islami kata orang-orang. Ana ingat ya kalau tidak salah baitnya itu, mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita. Na'udzubillah. Mereka mengatakan ini lagu Islami. Mungkin Tuhan mulai bosan. Bosan ini bukan sifat Allah. Wala tamthil. Tak boleh kita menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita. Bosan ini sifat makhluk. Bukan sifat Allah Jalla wa'ala. Ini dibilang lagu Islami, bagaimana coba? Musik haram, bahkan ini fatal. Ini berkaitan dengan akidah. Ya, itulah perlunya kita menuntut ilmu. Agar kita tahu berapa banyak kaum muslimin yang menyangka ini adalah lagu yang indah. Ya, bagus ini maknanya ini. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita. Kalau Allah memiliki sifat sifat bosan, sudah habis kita nih. Dosa kita banyak ya. Bosan itu bukan sifat Allah. Nah, ini termaksud tamthil. Menyerupakan sifat Allah ya, menyerupakan sifat manusia kepada sifat Allah, tidak boleh ya. Ini tamthil. Kemudian wala ta'til. Nah, sekarang antum tulis ya, makna ta'til, silakan ditulis. Ya, ta'til itu artinya menolak. Menolak. Misalkan ya, dikatakan kepada Mu'tazilah, Allah memiliki sifat ilmu. Maka kata mereka Allah tidak memiliki sifat ilmu. Kemudian Allah memiliki sifat tangan. Mereka juga menolak sifat tersebut. Ini tidak boleh. Kita yakini. Kalau Allah mengatakan dalam Al-Quran ada tangan, kita yakini. Tapi jangan bertanya, bagaimana tangan Allah ini diharamkan, tidak boleh. Allah bersemayam di arsy. Bagaimana Allah bersemayam di arsy? Ini juga tidak boleh ditanyakan. Bagaimana Allah turun ke langit dunia? Tidak boleh juga ini ditanyakan ya. Yang penting kita meyakini ketika Allah katakan seperti itu, sudah kita yakini, wajib bagi kita meyakini. Kita contoh para sahabat yang mulia. Khairul quruni qarni. Sebaik-baik masa itu para sahabat. Para sahabat tak kala turun Al-Quran tidak banyak tanya. Ya, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Allah seperti ini sudah. Ilmu Allah luas, tidak bisa kita bandingkan dengan ilmu kita. Ya. Bahkan tak kala seseorang bertanya kepada Imam Malik, ya. Ya Imam, kaifal istiwa? Wahai Imam, bagaimana Allah bersemayam di arsy? Wajah Imam Malik langsung memerah. Matanya pun memerah. Marah Imam Malik, ya. Apa kata Imam Malik? Al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Makna istiwa itu diketahui dalam bahasa Arab, bukan bahasa yang tidak dipahami. Dipahami, ya. Istiwa itu bersemayam, naik, meninggi. Dipahami makna istiwa dalam bahasa Arab. Wal kaifu majhul, dan menanyakan bagaimana istiwa tersebut tidak diketahui. Ya, tidak perlu ditanya bagaimananya, itu tidak diketahui. Faham tidak sampai di sini? Wal istiwa'u ma'lum. Allah bersemayam itu dipahami. Makna istiwa itu dipahami dalam bahasa Arab. Bersemayam di atas arsy maknanya. Ala wartafa'a, naik, meninggi. Akan tetapi wal kaif majhul. Bagaimananya tidak diketahui. Ini jawaban Imam Malik. Wal imanu bihi wajib. Dan mengimani bahwa Allah Jalla wa'ala bersemayam di arsy itu wajib hukumnya. Tak boleh kita tidak mengimani hal tersebut. Wajib bagi kita untuk mengimani hal tersebut. Was-su'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang al-istiwa itu adalah
bid'ah. Bagaimana caranya maksudnya? Bukan bagaimana artinya. Artinya diketahui. Tapi bagaimana cara Allah beristiwa seperti ini atau seperti itu. Nah ini bid'ah. Muhdats, perkara yang diada-adakan. Kemudian Imam Malik mengatakan orang yang bertanya ini adalah orang yang memiliki sifat yang buruk. Ukhruj. Sampai beliau mengatakan keluar. Saking marahnya Imam Malik. Ya. Jadi kita yakini. Allah bilang dia ada tangan, kita yakini. Tidak usah lagi bertanya, cak mana besar ukurannya Pak Ustadz. Kemudian bersemayam di arsy, berarti singgasana Allah ini lebih besar dari Allah. Ilmu kita tidak sampai ke situ, ya. Jadi jangan bahkan ditakwil-takwil lagi sebagian dari golongan atau sekte-sekte ditakwil. Oh, tangan ini ditakwil dengan ini, istiwa ini ditakwil dengan ini. Ya, bahkan para sahabat tidak pernah mentakwil yang disebutkan di sini istiwa, aliyat tangan ya. Di sini disebutkan kalistiwai ya. Contohnya ya yang tidak boleh ditakwil tadi, tidak boleh ditafwid, tidak boleh ditamtsil, ditaktil. Yang pertama contohnya seperti Allah bersemayam di atas arsy, wan nuzul. Kemudian turunnya Allah ke langit dunia. Tidak usah lagi ditanya bagaimana turunnya Allah. Tidak sampai ke situ ilmu kita. Yang penting kita mengimani. Waliyat, begitu juga tangannya Allah. Wa ghairiha, dan yang selain dari hal tersebut. Mimma yaliqu bikamalihi, yang layak dengan kesempurnaannya. Ya. Allah maha sempurna. Ya, ilmu Allah luas. Qala Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang sama ya dengan Allah, ya. Tidak ada yang serupa dengan Allah, ya. Apapun itu, wa huwas sami'ul basir, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, begitu juga ada hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilullahu fi kulli lailatin, Allah Jalla wa Ala turun di setiap malam ila sama'id dunya, ke langit dunia. Nah ini kita yakini. Allah turun ke langit dunia kita yakini. Tapi tidak usah lagi banyak tanya. Cak mana turunnya? Apa cak naik pesawat terus turun? Bukan macam itu ya, tidak usah ditanyakan ya. Tidak boleh ya. Yang penting kita yakini bahwa Allah memang turun ke langit dunia. Dan bagaimananya? Wassu'alu anhu bid'ah, kata Imam Malik. Bertanya tentang hal tersebut ya, tentang bagaimana turunnya, bagaimana Allah bersemayam di arsy, itu adalah perkara bid'ah. Sahabat dulu tidak ada seperti itu. Ya. Ayat Al-Quran turun langsung sami'na wa ata'na. Ya. Kami dengar dan kami taat. Rawahu Muslim, hadisnya riwayat Muslim. Yanzilu nuzulan yaliqu bi jalalihi la yushbihu ahadan min makhluqatihi. Jadi Allah turun sesuai dengan keagungannya yang tidak seorang pun dari makhluknya bisa menyamainya. Nah kemudian soal yang berikutnya, ya jadi buku ini pertanyaan jawaban selalu seperti itu. Pertanyaan yang berikutnya di sini, aina Allah, ya, di mana Allah? Qala al-muallif rahimahullah, ya, pengarang Syekh Muhammad Jamil Zainu mengatakan di sini, Allahu fawqal arsy 'ala samai. Allah bersemayam di atas arsy, yaitu di atas langit. Qala ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, ya, berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yang Maha Rahman bersemayam di atas arsy. Yang Maha Rahman yaitu Allah. Ini Allah sendiri yang menyebutkan. Kenapa kita tidak percaya? Allah sendiri yang menyebutkan dalam Al-Quran, ya. Masih ada aja yang tidak percaya dengan ayat ini. Allah sendiri yang menyebutkan hal tersebut. Kita harus wajib meyakininya. Tidak usah banyak tanya lagi bagaimana, karena ilmu kita jauh, ilmu kita sedikit sekali. Tidak usah kita banding-bandingkan dengan ilmu Allah, ya. Di sini dikatakan makna istawa ay ala. Ala itu artinya naik. Wartafa'a. Wartafa'a itu tinggi.
Kama jaa fil Bukhari, sebagaimana juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kataba kitaban." Sesungguhnya Allah menulis segala sesuatu di dalam kitab atau catatan takdir maksudnya di sini. Fahuwa indahu fauqal arsy, dan catatan tersebut tertulis di sisi Allah di atas arsy. Ini Allah yang bilang. Sudah, kita wajib meyakininya, ya. Muttafaqun alaih. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, halillahu ma'ana? Apakah Allah Jalla wa'ala bersama kita? Pertanyaan berikutnya, ya. Apakah Allah bersama kita? Maka di sini jawabannya, Allahu ma'ana. Allah bersama kita, bisam'ihi dengan pendengarannya, wa ru'yatihi dengan penglihatannya, wa ilmihi dan dengan ilmunya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qala la takhafa, Allah Ta'ala berfirman, janganlah kamu berdua khawatir. Maksudnya di sini Musa dan Harun, ya. Jadi Allah mengatakan dalam Al-Quran, janganlah kalian berdua khawatir atau takut. Innani ma'akuma, sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Asma'u wa ara, aku mendengar dan ara, aku melihat, ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum, ay bi'ilmihi, rawahu Muslim. Artinya, sesungguhnya kalian menyeru atau berdoa atau memohon, ya, kepada Zat, yaitu Allah yang maha mendengar lagi maha dekat, dan Allah bersama kalian bi'ilmihi dengan ilmunya. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan yang berikutnya, ma hiya faidatut tauhid? Apa itu manfaat atau faidah dari bertauhid? Ya. Ini penting sekali, ya. Tak kala kita bertauhid itu banyak sekali faedah dan manfaatnya yang kita dapatkan, ya. Dan manfaatnya itu baik manfaatnya itu di dunia maupun di akhirat. Dua-duanya kita dapatkan. Yang pertama, di sini dikatakan faidatut tauhid, manfaat atau faedah dari tauhid, hiyal amnu, yaitu mendapatkan al-amnu, keselamatan, fil akhirati, di akhirat kelak, minal azab, dari azabnya Allah Jalla wa Ala, ya. Ini salah satu manfaat, ya, atau faedah dari tauhid, mendapatkan keselamatan di akhirat kelak dari azab Allah Ta'ala. Dan di dunia juga kita mendapatkan faedah yang luar biasa. Yang pertama di sini disebutkan wal hidayatu fid dunya. Orang yang bertauhid dia akan mendapatkan hidayah di dunia. Wa takfiruz dzunub, dan orang yang bertauhid dia akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya. Jadi ketika di dunia orang yang bertauhid, ya, bertauhid di sini bukan berarti cukup meyakini bahwa Allah itu esa, Allah itu satu, sudah diam aja, enggak. Ya, bertauhid di situ kita meyakini secara lisan, ya, kemudian kita lakukan juga amalan-amalan tersebut yang Allah perintahkan dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Jadi bertauhid di situ mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah bukan cukup secara lisan, kita juga harus salat, ya. Harus salat, ya. Kemudian melakukan perintah-perintah Allah yang lainnya.
Qala ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin. Nah, zulm di sini ya, zulm dalam ayat ini, zulm itu kan zalim, ya. Tapi para mufassir, para ahli tafsir, zalim di sini, zulm di sini adalah bizulmin ay bisyirkin. Zalim di sini adalah syirik. Karena kezaliman yang paling besar adalah syirik. Ya, kezaliman yang paling besar adalah syirik. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah Ta'ala mengatakan, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan maksudnya ya. Ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan, wahum muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul ibadi 'ala Allah, hak para hamba atas Allah tabaraka wa ta'ala, alla yu'adzibu man la yusyriku bihi syai'a, bahwa Allah tidak akan mengazab mereka yang tidak berbuat syirik sedikit pun. Nah, ini janji Allah ya. Tidak mungkin Allah mengazab orang yang tidak melakukan kesyirikannya. Kemudian masuk ke bab berikutnya, syurut qabul al-amal ya. Syarat diterimanya suatu amal. Di sini disebutkan ma hiya syurut qabulil amal. Apakah syarat-syarat agar amal perbuatan kita diterima? Itu pertanyaannya. Jawabannya di sini, syurutu qabulil amal indallahi thalathatun. Syarat-syarat agar amal perbuatan kita diterima oleh Allah Jalla wa'ala itu ada 3. Kata Syekh Muhammad Jamil Zainu, ada 3. Yang pertama beliau mengatakan al-imanu billahi wa tauhiduhu. Yang pertama, iman kepada Allah dan mentauhidkannya. Jadi percuma ya seorang, misalkan dia melakukan suatu amalan, bersedekah, membantu kaum muslimin ya, akan tetapi dia tidak bertauhid, percuma ya. Ada kayak orang-orang kafir itu kan dia tidak bertauhid. Tiap hari dia bantu tetangganya yang muslim ya, dibantuin. Sumbangan berapa juta, berapa triliunan. Maka itu sia-sia. Karena syarat pertamanya dia harus beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah Jalla wa Ala. Di sini Allah katakan dalam Al-Quran, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan orang-orang yang mengerjakan amal saleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, bagi mereka surga Firdaus menjadi tempat tinggalnya ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, qul amantu billah thumma istaqim, katakanlah aku beriman kepada Allah Jalla wa Ala, kemudian istiqamah, yaitu tetap teguh di jalan Allah Jalla wa Ala, di jalan yang lurus ya. Nah, ini keteguhan ini sangat penting ya. Berapa banyak orang yang sudah beriman kepada Allah, kemudian dia terkena syubhat, akhirnya dia melenceng dari jalan yang lurus ya. Karena itu setiap salat kita selalu membacakan sebuah doa ya, di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Nah, ini juga ya dalil bahwa kita diperintahkan untuk berdakwah kepada kaum muslimin. Ya, jangan sampai kita melihat tetangga kita yang keliru kita biarkan saja. Ah, sudahlah, nafsi-nafsi, sendiri-sendiri.
lantaklah antum nak masuk neraka, lantaklah sana. Bukan kayak gitu. Di dalam solat kita saja, solat wajib bahkan solat sunnah kita selalu membacakan ihdinas siratal mustaqim. Di situ menggunakan dhamir nahnu, ihdina, tunjukkanlah kami, bukan aku. Bukan ihdini. Kalau dalam bahasa Arab, kalau ihdini itu tunjukkanlah aku. Tapi di sini ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jadi maksudnya di sini kita mendakwai saudara kita, berdosa kalau kita tidak menyampaikan risalah. Ballighu anni walau ayah, sampaikan walaupun satu ayat, Kalau misalnya mereka tidak nerima, nah itu bukan hak kita lagi, selesai. Kita cukup nyampaikan saja, Innaka tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Bahkan Rasulullah disebutkan dalam Al-Quran, wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Sesungguhnya yang memberi hidayah itu adalah Allah. Jadi kita cukup nyampaikan baik. Masalah diterima tidak diterima itu lagi urusan belakang. Tapi menyampaikannya dengan cara yang baik, bukan dengan cara emosi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Tak kala kita mengajak kaum muslimin ke jalan Allah Jalla wa Ala, hendaklah kita mengajak dengan hikmah wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik. Jangan ini bid'ah, ini haram, bukan cak itu. Ini pernah terjadi di salah satu kampung di Palembang ni lah. Ana dapat cerita dari salah satu ustaz pulang dari Arab, dakwah di kampungnya, haram bid'ah, haram bid'ah, haram bid'ah. Ujung-ujungnya dia nak dikapak uang. Akhirnya dak katik lagi yang dakwah di kampung tersebut. Sangat disayangkan. Ilmunya sayang. Karena itu kita berdakwah dengan cara yang baik, Jangan sampai dengan emosi. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan cara yang lemah lembut, Bahkan penyiksaan yang terjadi pada diri Rasulullah itu jauh lebih pedih daripada kita, Ditaruh ari-ari unta, diuntali batu sampai berdarah, sampai luka, kotoran, Tapi Rasulullah tetap sabar, Bahkan tak kala malakul jabal, malaikat gunung datang kepada Rasulullah, kami siap hancurkan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Akan tapi Rasulullah mengatakan, jangan. Mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Lihat lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita melihat suatu kemungkaran, ada caranya, ada strateginya. Jangan langsung bid'ah, ini sesat, masuk neraka jahanam. Jangan seperti itu. Kita berdakwah dengan tariqah atau caranya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan dulu sampai di sini,